sahabat Mizan, selamat datang di podcast Buku Anak bersama saya Fauzia Hafida. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas all about buku anak bersama narasumber yang pastinya mumpuni ya di bidang buku anak. Kenapa saya bilang mumpuni? Karena beliau ini sudah bergabung dan berkecimpung di dunia buku anak kira-kira sejak tahun 97. Siapa dia? Yaitu Kak Iwan Yuswandi. Halo Kak Iwan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana Kak Iwan, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, lagi sibuk ya Kak Iwan, sibuk apa nih? Ya sibuk lah, pasti ya. Kalau apalagi udah Lebaran ini ya. Oh iya benar. Jadi mengejar target. mengejar target buat buku lagi buat anak-anak Indonesia. Oke, jadi Kak Iwan ini sudah bergabung dengan Mizan dari tahun 97 ya Kak ya? Udah lama banget ya. Udah ngurusin buku anak dari dulu. Iya, memang saya masuk Mizan, masuk divisi buku anak dulu ya sebagai ilustrator, kemudian jadi penanggung jawab, kemudian ya sekarang saya sampai jadi manajer redaksi di khusus buku anak-anak ya. Ada 3 brand di situ. 3 brand ya, ada Pelangi Mizan, ada dari Mizan Anak, ya, dan ada KKPK Mizan ya. Lengkap, makanya kenapa saya bilang ini mumpuni banget nih di bidang buku anak. Nah Kak Iwan, hari ini kita akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan. Kan kita ada Instagram ya di Pelangi_Mizan atau @Mizan_Anak. Banyak yang suka nanya nih Kak Iwan, banyak hal tentang buku anak. Nih salah satunya nih, ini kan Kak Iwan tadi bilang ilustrator ya, tapi Kak Iwan ini juga penulis. Ya, saya memang suka menulis juga sih dari dulu. Jadi begitu masuk penerbitan itu kayak masuk ke ekosistem saya lah. Oh gitu ya. Bisa nulis, bisa gambar, asik gitu. Jadi lengkap ya. Lengkap. Makanya ini salah satu karya Kak Iwan ya dari Pelangi Mizan. Judulnya Memotret Malam. Nah, di sini kan hanya ditulis Kak Iwan Yuswandi ya. Nah, ini banyak yang nanya nih Kak Iwan. Misalnya nih, sahabat Mizan ingin jadi penulis buku anak nih. Tapi mereka nggak bisa gambar. Kalau Kak Iwan kan memang ilustrator ya. Ini semua buku-bukunya digambar langsung oleh Kak Iwan Yuswandi. Tapi kalau misalnya sahabat Mizan di rumah nih, nggak bisa gambar Kak Iwan, tapi pengen jadi penulis. Kira-kira itu bisa nggak ya? Sebetulnya nggak masalah sih. Karena kan memang penulis itu nggak wajib juga bisa menggambar ya. Cuman karena buku anak-anak itu didominasinya sama visual, teksnya itu sedikit, apalagi usianya misalnya balita ya, itu 60%, 70% itu visual kan. Jadi sebetulnya penulis itu walaupun dia dalam bentuk teks nanti outputnya, tapi sebenarnya dalam pikiran itu sudah visual sebetulnya. Sudah ada gambar kan di kepala, di otak itu sebetulnya bukan teks tapi visual. Sudah membayangkan ya. Tapi karena secara skill penulis itu skillnya menulis, jadi keluarnya teks gitu. Nah, nanti kalau masuk penerbitan kan ada khusus divisinya untuk menyediakan ilustrator, ada desainernya. Gitu. Cuman kalau saya kebetulan memang multi talented gitu ya, semuanya hampir bisa lah, menulis, ilustrasi, desain juga gitu. Ya ilmu mencetak juga mungkin tahu saya, jadi teknis mencetak juga paham gitu. Jadi nanti kendalanya seperti apa, baik dari sisi redaksi maupun produksi, saya tahu. Jadi gitu sih. Oke, jadi sahabat Mizan gak usah khawatir kalau misalnya pengen jadi penulis nih, penulis buku anak tapi nggak bisa gambar, nggak masalah. Karena di sini juga ada contohnya ya Kak Iwan ya. Nah ini salah satu yang ditulis oleh Kak Iwan, tapi ilustratornya Sutarno ya, berbeda. Jadi Kak Iwan yang nulis, ilustratornya yang lain. Tapi yang pasti penulis itu tetap punya bayangannya ya Kak ya. Punya. Dia menulis ya. Nah, pertanyaan yang sering juga nih ya, kalau misalnya saya live shopping nih Kak di marketplace, di Instagram, banyak yang nanya, ini kan buku anak nih ya, bisa dilihat di sini. Teksnya tuh kok sedikit-sedikit gitu. Kayaknya tuh orang tua tuh rugi gitu ya. Kayak maksudnya udah beli buku kan untuk bacaan nih, bacaan anak. Lah kok teksnya malah cuma sekalimat. Gini nih Kak Iwan, kira-kira kenapa ya Kak Iwan ya? Ya bahasa pertama manusia itu kan pertama menangis ya. Begitu lahir tuh. Terus berikutnya itu coret-coret sebetulnya, menggambar. Makanya sebelum dia melewati usia anak-anak, sebetulnya cara berpikir mereka masih visual. Jadi buku anak-anak itu sudah pasti didominasi oleh visual, karena cara berpikirnya masih cara berpikir visual, tidak teks. Makanya
makin kecil usia anak pasti dominasi ilustrasinya lebih banyak dibanding teksnya. Teksnya sedikit. Kenapa teksnya sedikit? Karena dia baru belajar berbahasa kan, baru belajar membaca. Jadi kalimatnya jangan terlalu panjang, jumlah kata per kalimatnya juga dibatasi, kemudian pemilihan diksinya mungkin yang tidak terlalu sulit ya, yang mudah diucapkan ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya buku anak teksnya banyak malah kurang tepat ya Kak Iwan? Iya, terutama balita ya. Tapi kalau untuk usia misalnya 12 tahun, 9 sampai 12 tahun itu teksnya sudah mulai banyak. Nah, berarti yang saya pegang di sini yang tadi karya Kak Iwan ini adalah untuk balita berarti ya Kak Iwan ya, karena teksnya juga memang ya itu tadi menyesuaikan dengan usia balita yang lebih visual. Ya, sebetulnya sih bagus, yang tepat itu bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan level membaca. Level membaca. Ya. Oke, nah terus juga banyak juga nih yang nanya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini semua karya Kak Iwan ya, masih banyak sebetulnya. Cuma mejanya tidak muat kalau kita bawa semua. Nah ini hampir semua kebanyakan board book seperti ini. Ini juga board book juga nih, tapi ini agak sedikit beda, ada modifikasi aktivitas ya Kak di belakangnya. Nah sedangkan yang bukan board book nih, yang bentuknya hardcover ini hanya satu nih Kak dari sekian banyak karya Kak Iwan. Nah ini juga banyak yang nanya sih, kenapa sih banyak banget buku anak dari Mizan ini bentuknya adalah board book gitu Kak. Kenapa nggak misalnya hardcover atau misalnya softcover ya, seperti buku novel dewasa gitu? Ada banyak hal yang dipertimbangkan dalam membuat format buku itu. Pertama, dia secara harga harus terjangkau. Kedua, dari sisi format buku harus berkualitas ya. Apalagi di Mizan tuh buku secara fisik itu harus berkualitas. Kemudian juga harus aman buat anak-anak. Maksudnya aman itu ini kan board book ini kan tebal. Betul. Ya. Iya, takut ini ya, secara harga ini tidak terjangkau lah. Sekarang 79 ya kalau nggak salah, 79.000. Masih jauh lah Pak daripada skincare ibunya ya. Tuh, baju anak aja udah di atas 100 lah pasti. Ini masih di bawah baju lah istilahnya, masih murah. Nah maksudnya aman itu kan ini misalnya ada round cornernya, jadi nggak tajam-tajam ya. Oh iya betul. Terus ini tuh nggak, kalau digigit, kalau disobek pun ya, yang anak-anak yang belum terbiasa dengan buku nggak akan bisa menyobek. Iya betul. Karena dibanding dengan yang keras tipis. Ya, Kak, ya? Keras. Yang ketiga memang ini disukai pasar ya. Karena mungkin awet sih ya, Kak, ya? Ukurannya mungkin lebih handy ya, lebih mudah dibawa, kemudian juga nggak terlalu berat buat anak-anak. Jadi akhirnya lebih banyak yang beredar ukuran board book, walaupun kita sebetulnya menawarkan beberapa ya. Iya betul. Tapi kan kita juga harus mengikuti keinginan konsumen juga ya. Betul. Apalagi banyak juga nih yang cerita Kak Iwan, kalau buku-buku board booknya Mizan ini saking awetnya diturunin nih. Iya, sama adik-adiknya ya. Betul, ke adik-adiknya. Jadi kenapa itu banyak yang board book. Nah, yang terakhir nih Kak ya, yang paling sering banyak ditanyakan juga, dari sekian banyak buku, ini hanya baru karya Kak Iwan loh ya. Sedangkan Mizan, Pelangi Mizan, dari Mizan, KKPK juga, wah nerbitin buku tuh banyak. Nah itu kira-kira tips memilih, terutama yang untuk anak nih. Buku anak misalnya katakan untuk balita nih kayak dengan sekian banyak tema, ini seperti ada yang tema Islami ya, terus ada yang dongeng, terus ada yang aktivitas, terus ini ada silent book juga Kak. Nah kira-kira apa sih tips buat orang tua nih yang anaknya misalnya balita lah katakan, terus pengen beli buku, apa yang harus mereka pertimbangkan? Pasti kebutuhan dulu ya. Kalau misalnya buku agama gitu mungkin pilih yang pasti ilustrasinya menarik. Kedua, kontennya sesuai dengan usianya yang penting. Apalagi kalau buku agama ya, kadang-kadang balita sudah disuguhkan misalnya tentang kekerasan, perang. Mungkin itu nggak kurang ya. Menurut kita di sini tidak cocok. Biasanya kalau itu apa dong Kak? Biasanya kan nilai ya, lebih ke value gitu agama itu. Atau misalnya kalau mau tata cara ya kan ada misalnya tentang kebiasaan sholat, wudhu itu kan ada. Tapi jadi yang dasar-dasar gitu ya, nggak mungkin lah
kita buku balita kemudian menyampaikan tentang perang Badar, gambar panah, pedang. Kurang mengerti juga ya, sih, kadang belum sesuai usia ya. Dan banyak hal dalam Islam yang bisa disampaikan terhadap anak-anak yang sifatnya nilai atau moral ya. Itu banyak sekali. Okay. Nah, kemudian kalau untuk buku umumnya bisa pilih dongeng ya. Dongeng itu sebenarnya efektif untuk menyampaikan pesan moral buat anak-anak. Karena dia masuk ke dalam karakter si tokohnya, jadi nggak smooth gitu, jadi nggak kerasa, tidak menggurui biasanya ya. Jadi terbawa dalam cerita ya, gitu ya. Betul. Nah itu untuk untuk buku yang non keagamaan ya. Betul. Ada dongeng, kemudian ada penuntun juga kan, ada penuntun itu misalnya tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri gitu kan. Kita punya buku tiga judul yang terbaru itu kan tentang kepercayaan diri, yang gitu-gitu itu sebetulnya penting buat perkembangan anak-anak. Oke, jadi yang paling pertama itu adalah sesuaikan dengan usia anak. Terus temanya juga ya Kak dipilih mau yang Islami atau mau yang dongeng atau yang penuntun. Yang pastinya kalau misalnya pengen tahu apa aja koleksi dari Pelangi Mizan dan dari Mizan Anak bisa cek di IG-nya ya. Kak Iwan sebetulnya masih pengen banyak ngobrol, tapi kita bikin di episode selanjutnya aja ya. Pasti banyak banget, dan kalau misalnya sahabat Mizan ada pertanyaan terkait buku anak yang belum dijawab nih di episode kali ini, bisa boleh kirim aja langsung pertanyaannya di kolom komentar atau di Instagramnya @pelangi_mizan atau @darmizananak ya. Terima kasih banget Kak Iwan atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan nih sahabat Mizan di rumah jadi lebih terinspirasi lagi yang mau nulis buku anak, yang mau koleksi buku anak, yang mau nambah bacaan buku anak di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Buku Anak. Dah.